Halo Sobat Tani, salam proses menuju sukses ya. Tani Keren episode kali ini kita akan berkunjung ke kebun kelapa Pandan Wangi di Desa Kubang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Kelapa Pandan Wangi merupakan salah satu jenis kelapa genja yang eksotik dengan karakter buah yang spesifik. Buah kelapa ini memiliki aroma wangi dan cita rasa pandan pada sabut air dan daging buahnya. Seperti apa keseruan Tani Keren episode kali ini? Yuk terus ikuti kita. Sobat Tani, jadi ini cuacanya memang lumayan panas Sobat Tani. Jadi Bang Harbi di sini sengaja nih ngambil buah kelapa yang lumayan tinggi. Karena cuaca panas, ini kelapanya cukup unik. Tapi apa nama kelapanya Bang Harbi juga nggak tahu. Tapi kalau kita sembarangan ngambil kelapa, tentunya kita bisa diteriakin maling. Berhubung di depan Bang Harbi ada pekerjanya, bagaimana kalau kita minta langsung ya Sobat Tani ya? Nah, sedang apa nih Bang? Lagi bersih-bersih. Jadi tadi saya melihat di sana ada kelapa yang saya panjat, ternyata nggak terlalu tinggi Bang. Jadi karena panas hari nih Bang, menggugah selera kita untuk minum kelapa muda. Jadi boleh ya Bang, diminta satu jadilah Bang. Ya Bang, boleh? Boleh ya Bang. Jadi tadi kata Abang nggak Abang yang punya? Enggak, ada orang yang punya. Mana yang punya Bang? Ini yang punya Bang. Ini yang punya Bang? Ya. Boleh kita lihat siapa yang punya ya? Oh Ibu ini yang punya Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih Bu? Mutia. Mutia. Jadi gini Bu. Abang apa kesini jauh-jauh datang? Ya jadi gini Bu, tadi kan cuaca panas. Jadi setelah berjalan-jalan jauh, Rasa haus. saya melihat kelapa yang tidak terlalu tinggi. Saya panjat Bu. Saya panjat. Saya melihat yang di samping nih, yang ini anggota Ibu ya? Iya benar. Lagi bekerja, saya minta, Bang boleh minta kelapanya Bang? Boleh katanya. Tapi bukan saya yang punya, jadi Ibu yang punya Bu ya? Ya. Boleh Bu. Lahan Langsung kita. aja. Oke, kita sapa dulu Sobat Tani di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani. Bertemu kita kembali dalam program kesayangan kita, Tani Keren, bertani itu keren. Nah, hari ini Bang Harbi sudah berada di kebun kelapa yang letaknya di Kubang Raya. Dan tadi kita sudah lihat sedikit seperti apa kelapanya. Kelapanya rendah, bisa tinggal petik. Jadi enggak, sebenarnya lebay kali tadi Bang Harbi manjat tadi kan. Jadi Padahal pendek aja ya Bang? Iya pendek kelapanya, tinggal ambil aja, tapi nggak mungkin sembarang ambil kan? Iya betul. Jadi berhubung pemiliknya ada di sini, kita mau tanya-tanya Boleh silakan. seputar kelapa yang ada di kebun Bu Mutia. Kita keliling dulu Bu. Boleh sambil jalan Oke. kita Bang. Oke, ini kelapanya, ini jenis kelapa apa nih Bu? Ini jenis kelapa Pandan Wangi. Tadi kan kalau Abang bilang kelihatan kelapanya pendek, Iya. nah itu dia ciri khasnya. Oh memang seperti Memang ini? pendek dia, Oh. jadi dia hanya akan tinggi itu maksimal mencapai 4 meter. Oh cuma 4 meter Cuma 4 ya? meter. Berarti setelah 4 meter dia mati atau Enggak bagaimana? juga, berbuah aja dia. Berbuah juga. Jadi kelapa Pandan Wangi ini apa sih perbedaannya dengan kelapa biasa nih Bu? Kalau kelapa Pandan Wangi ini kalau dilihat dari bentuknya udah pasti berbeda ya Bang ya. Nah, dia udah pasti berbeda. Terus dia karena ada nama Pandan Wangi, after taste dan bau aromanya itu dia ada pandan wanginya. Oh, bentar. Coba wangi enggak? Belum lagi Bu? Belum. Belum lagi Bu? Berarti belum dia. Oh, belum ya? Belum waktunya dia Oh jadi untuk seperti wangi. itu. Berarti kalau dibuka Dirasa? rasa airnya seperti rasa air pandan pandan. wangi. Ya pandan wangi benar. Berarti kalau seandainya dijadikan kelapa gulai nggak enak lah Bu? Nggak bisa lah Oh, Bang. nggak bisa ya? Sayang. Oh jadi ini untuk dimudahkan Minum ya? aja, Untuk diminum. dimudahkan. Jadi kalau misalnya Abang pergi ke pasar buah, kan ada buah-buah yang kelapa yang kecil, Ya. yang cantik bentuknya tuh kalau kata orang kelapa Thailand. Nah, itulah dia. Oh berarti Itu Sobat ada. Tani ini pas nih Sobat Tani. Ini ibu ini menanam kelapa Pandan Wangi yang memang cantik bentuknya sesuai dengan orangnya. Ya. Ini kelapa Pandan Wangi ini asalnya dari mana sih Bu? Kok bisa-bisa ada pula kelapa Pandan Wangi? Dia banyak ada macamnya kan Bang. Kalau kelapa nih, kalau yang paling kita kenal itu kelapa pendek yang cantik ini itu datangnya dari Thailand. Oh ya, Karena kelapa kalau Thailand. Thailand itu semuanya kan bermacam-macam buah di sana, Iya, enak kan iya. rasanya. Memang dari sana tuh khasnya yang kita dapat kelapa Pandan Wangi kelapa dari Pandan Thailand. Wangi dari Thailand. Berarti ini kelapa Pandan Wangi ini memang dimanfaatkan oleh sobat-sobat di rumah untuk kita semua untuk
minum ya. Karena pun dia antioksidannya lebih tinggi daripada kelapa biasa. Oh gitu. Selain rasanya yang enak, aromanya yang wangi, dia juga hasilnya lebih banyak daripada kelapa hijau biasa. Kalau airnya manis nggak, Bu? Airnya cenderung tidak terlalu manis, Tidak terlalu nggak manis, kayak ya? kelapa muda yang biasa. Oh, berarti saya boleh coba nanti. Boleh, Saya boleh. maksudnya itu Boleh, sobat tani rumah. Jadi kita selesaikan dulu ngomong sampai capek Bang, Iya, sampai perlu minum baru kita jadi minum. sengaja ya, Bu, Iya, ya? sengaja. Kalau untuk di kebun Ibu sendiri, ini saya lihat nih sejauh mata memandang ini Iya. kira-kira ada berapa pokok nih? Ada kita total semua pandan wangi yang kita tanam itu kurang lebih 300 sampai 400. 300 sampai 300 sampai 400. 100-nya lagi bibitnya ada di situ. Yang belum kita tanam. Rencana mau ditanam. Rencananya mau ditanam. Oh begitu. Cuman karena dia tidak kita hamparkan satu luasan gitu Bang. Jadi ini beberapa tanaman yang di sini tuh kurang lebih 50-100 pokok lah yang di sini. Tapi rata-rata berbuah semua. Ini buah pertama Oh, dia. buah pertama ya? Dia tuh berbuahnya nanti di 2,5 tahun sampai 3 tahun. Jadi ini buah pertama kita. Buah pertama. Oh, berarti buahnya tuh kisarannya per tahun ya maksudnya, atau buahnya tuh nggak berhenti? Buahnya tuh nggak berhenti sama kayak buah kelapa biasa aja. Sama kayak biasa ya. Cuman dia memang mayam ya, mayamnya itu tuh berbunga di 3 tahun. Dan saya lihat ini pun dari bentukan daunnya, kelapa pandan wangi ini lebih kecil ya, Bang? Iya. Lidinya pun lebih kecil Lebih ya, Bang? tipis, Oke. halus ya Bang ya. Lebih halus ya. Berarti ini kalau daunnya kita coba ya. Coba daunnya. Ada nggak ciri khas pandannya? Aroma pandannya. Kalau Nggak ada daunnya ya, Bang? hampir ada juga sih, Bu. Kekurangannya si kelapa ini tuh dia tidak bisa disandingkan dengan kelapa biasa. Kenapa tuh, Bu? Jadi kalau misalnya kelapa ini disandingkan dengan kelapa biasa, baunya tuh agak berkurang, rasanya pun berkurang. Berarti lebih hampir ke kelapa biasa ya, Bu? Iya, jadi rasanya tuh kayak netral Bang. Nggak kayak, cuman bentuknya tuh masih kayak pandan wangi, Ya. cuman rasa dan wanginya tuh kurang. Kalau tanah yang seperti apa nih, Bu? Untuk yang pantas, yang cocok untuk kelapa pandan wangi ini? Kita tetap mengukur dulu keasamannya, baru Iya. kita tanam. Memang pertama-pertama tuh kan agak, namanya kan kalau kita mencoba kan tidak semuanya berhasil. Berarti ya, ini Bang, percobaan ya, Bu? Iya, ya? ini Tapi percobaan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah beberapa Ya, Bu, ya? ada Dan yang hampir sobat tani di rumah kita bisa lihat hampir seluruh daripada hamparan pokok kelapa yang ada di kebun Iya, dia Bu Mutia ini berbuah. Dan ini hampir bisa dipanen semua kayaknya Iya, ya. bisa. Berarti untuk panen itu memang udah sebesar ini ya, Bu ya? Agak dia kalau Berarti nggak boleh tua. Ya, jangan sampai kuning. jangan sampai kuning. Jangan sampai kuning. Biasanya Dan kalau dia bentuknya tuh biasanya lonjong Bang nih, kalau kita lihat perhatikan buahnya oh iya, ini. lonjong ya. Iya, ini kan dia lonjong ya Bang ya nih. Yang kayak gini Iya. nih, yang ini. Nah, ini kan Oh, itu memang perbedaannya lonjong ya. dia. Kalau kelapa biasa bulat kan Bulat ya. ya. Kalau ini kan dia agak lonjong nih. Ini kalau seandainya misalnya kontrolnya tidak sampai ada yang loss misalnya, ternyata Hamanya. kelapa ini apa? tua, kelapa pandan ini tua, itu mau diapain tuh? Apakah dibibitkan atau bisa untuk Iya. yang lainnya? Dibibitkan kita biasa. Oh, dibibitkan ya. Cuman kan kita alhamdulillah belum ada yang tua karena baru mau panen pertama. Tapi dicek terus ya. Iya. Jadi sobat tani dicek terus karena ini juga buah perdana ya. Dan ini apakah pakai booster juga atau natural aja nih, Bu? Natural aja Bang. Natural Paling kita aja. cuma pakai pupuk ya. Pakai pupuk aja. Nggak pakai booster. Dan Karena memang kalau kelapa ini tuh memang dia harus di 2,5 sampai 3 tahun baru akan berbuah. ini kan contohnya nih ditanam di pinggir-pinggir apa nih? Nanti kita juga mau tanya nih, kenapa tanamnya di pinggir air? Apakah berpengaruh dengan hasilnya? Dan juga nanti bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara panennya? Tapi kita break dulu. Break dulu Bang. Kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Setelah bertemu dengan pemilik kebun dan diberikan edukasi tentang pembudidayaan kelapa pandan wangi, kemudian kita diajak pula berkeliling sambil bincang-bincang tentang bagaimana perawatan dan pemeliharaan kelapa pandan wangi. Nah, Sobat Tani, tadi kita masih ada sedikit ganjal ya masalah ini. Ini danau ya, Bu ya? Danau ya. Danau ini kan di dekat kelapa. Apakah ada fungsi tersendiri dengan pada air danau ini atau bagaimana nih, Bu? Sebenarnya ini memudahkan kita untuk penyiraman Bang. Oh, untuk penyiraman ya. Memudahkan kita untuk penyiraman, terus untuk karena kan kita buat kolam nih. Ya. Jadi kolam ini kan kita isi
bersihkan dengan bibit-bibit ikan. Betul. Nah, jadi biar tanahnya tidak turun, jadi kita batasi dengan ini. Oh ya, berarti dari air kolam ini biasanya disiramkan ke sini juga ya? Sebenarnya kan deket dia makan. Ya, oh jadi penyerapannya ya, Bu. Penyerapannya, Oke. benar. Ini aktivitasnya lagi pembersihan atau bagaimana nih, Bu? Pembersihan. Nah, Oh, kalau Abang mau pembersihan. tanya lebih lanjut cara perawatan, bisa tanyakan sama Agus. Halo Pak Agus. Salam dulu. Pak Agus, Iya, Pak. ini lagi Pembersih-bersih pembersihan ya, Pak. pelepahnya ya. Ini Bang Habi ada pertanyaan, Boleh. mungkin dari sobat tani di rumah juga mau bertanya. Boleh, Pak, boleh. Ini untuk kelapa panen wangi itu sendiri, pemupukannya berapa kali dalam 1 tahun? 2 kali Pak. Dua kali. pemupukan, ya. Biasanya pupuknya itu kimia atau organik? Campur Pak. Kalau kadang sekali pakai organik, sekali kimia Pak. Kalau ini yang di bawah ini apa nih? Ini jangkos Pak, tandan sawit. Tanah sawit itu Jangkos. fungsinya seperti apa nih? Fungsi itu untuk melembabkan tanah Pak, supaya tanahnya Bisa untuk lembab. pengeluaran apa Iya. pupuk juga ya Pak ya? Pupuk untuk biar tanahnya nggak terlalu kering. Kalau garam biasanya kan ada kelapa ini kan identik juga dengan garam. Apa kalau garam biasanya mempengaruhi nggak? tuh Kalau untuk garam kelapa? itu bisa juga Pak, itu untuk daun dia Pak. Untuk daun Supaya ya. daunnya bisa hijau gitu lah. Kalau untuk buah, Kalau buah dia khusus pupuk buah Pak. oh biasanya kelapa ini ada pupuk buahnya juga. NKP atau MPK kan, itu khusus buah dia Pak. Jadi sobat tani seperti itu. Jadi perawatan kelapa ini sebenarnya tidak susah ya Bu Iya, ya. sebenarnya tidak susah. Tidak susah, tapi kalau dibiarkan begitu saja tentu tidak Betul. tidak maksimal juga hasilnya ya. Dan seperti yang Ibu katakan tadi, air kelapa ini kan identik juga dengan air. Air sangat mempengaruhi juga. Betul Bang. Apalagi ini di tepi danau tentunya Penyerapannya. lebih subur penyerapannya. Makanya kelapa di kebun Bu Mutia ini subur dan juga lebat buah. Hebat ya. Nah itu. Jadi makasih banyak nih Bang. Oke Pak. Kita mau jalan-jalan lagi Boleh nih Bang. lanjut Pak. Oke, kita lanjut jalan-jalan ya Bu ya. Iya. Ini tentang kelapa. Tadi kelapa panen wangi ini kita lebih ke bagus-bagusnya aja. Betul. Tentu yang namanya berkebun itu ada resikonya. Resikonya betul Bang. Ini kalau untuk kelapa ini adakah hamanya atau bagaimana nih? Bu? Tentukan Bang, pasti ada. Iya pasti namanya. ada. Ha-ha. Apa saja nih? Ada kumbang hitam ya Bang. Habis itu ada juga selalunya kan tupai. Ya. Habis itu monyet. Tapi alhamdulillah dekat daerah kita sini nih nggak ada dia, tidak Aman ya, ada aman ya. monyet dan tidak ada tupai alhamdulillah. Berarti Cuman yang lebih berbahaya itu tuh sebenarnya apa tuh? hama berkepala hitam. Arman. Hampir tadi dapat satu. Saya. Jadi kalau itu kan tadi yang hama itu tadi udah minta juga Iya, sama iya, Ibu iya, kan. udah izin dia. Bahkan mau dikasih Ibu tadi kelapa 2 karung tadi kata Iya, Ibu kan. sama bibit ya. Bibit tadinya mau dikasih juga 10 tadi 1 kan. hektar. Oh, kadang-kadang nggak tahu diri juga. Nah, berarti kalau tentang kumbang tadi, apakah ada cara untuk agar kelapa itu tidak terserang kumbang? Mungkin kita Tak ada pestisidanya. pasti ya Iya. Bang, pestisida itu udah pasti. Mhm. Terus kita juga memastikan kan setiap hari itu kita bersihkan. Iya. Walaupun tidak dengan dahannya, mungkin di bawah-bawahnya kita bersihkan. Jadi Heeh. sehingga memastikan kumbang itu tidak ada pestisida, itu sudah pasti akan kita selalu berikan. Kalau di kelapa nih ada nggak istilahnya yang mati pucuk? Biasanya ada kan kalau sawit kan biasanya kan tiba-tiba mati aja pucuknya karena jamur atau lain-lainnya. Di tempat kita ini ada nggak? Ada Bang, benar. Karena kan ini pertama kali kita menanam. Tentu kan ada pasti yang kekurangan dan kelebihan kita kan. Iya. Tidak semuanya berbuah. Yang kayak Abang bilang tadi tidak semuanya manis. Ya. Ada cerita pahitnya juga. Iya benar. Berarti ada. Berarti sobat tani dalam suka duka berkebun kelapa ini tentu tidak manis-manisnya Iya, aja. benar. Yang tadi disampaikan Ibu Mutia tadi ada hama-hamanya, baik itu kumbang, entah itu yang kepala hitam. Tupai, Tapi saya iya. bukan ya Bu ya. Dan tentunya perawatannya. Tentu perawatan itu tidak semudah yang kita katakan tadi juga. Betul. Butuh pembersihan. Karena kalau kebun kelapa tanpa dibersihkan kan tidak bagus juga Iya, hasilnya. betul. Dan sobat tani, ini kita sudah keliling-keliling dan tadi Bu Mutia juga menjanjikan kita mau melihatkan contoh daripada bibit Bibit. kelapa Kelapa, panen benar. wangi. Tapi saya sebelum itu saya pengen lihat dulu Bu bagaimana cara panennya. Biar saya bawa pulang. Maksudnya bukan itu Bu. Biar saya juga bisa melihat. Nanti kalau di rumah nanti saya main-main apa aja Iya. kan. Seperti Untuk apa sih? semuanya kan? Ya, Ya, boleh. bagaimana sih cara Panennya. memanen kelapa panen wangi? Boleh. Biar jangan salah gitu ya. Benar.
Boleh kita ke sana, Boleh, Bu? silakan, Ya. silakan, Ya, Bang. Bu. Baik Sobat Tani, sesuai janji kita tadi, kita ingin coba petik daripada buah kelapanya. Mungkin lebih afdol ibu ini sendiri. Nanti kalau saya yang Tapi abang mau belajar? ya saya nanti kalau saya nanti yang petik, nanti ibu teriak maling gitu juga kan. Oke, yang mana Bu? Baik. Yang udah tua nih, Bu? Udah nih bang, ini semua udah bisa. Oh, Jadi cara panennya itu kita bisa pelintir. oh pelintir. Kita putar. Wah. Jadi begitu Sobat Tani. Mm. Selain itu kalau dipotong pakai Bisa juga. parang bisa juga ya. Cuman kan kalau dipotong parang kan semuanya kan Oh ya. satu dahan ini. Oh, jadi Sobat Tani, ibu ini takut saya ngambil banyak. Karena enggak mau satu dahan ya. Bisa Bu? Iya bang, agak keras dia. Up. Oke. Wah, berhasil. Nih. Ini saya yang panen, abang panen sendiri Oh, coba. saya panen sendiri. Rasakan bagaimana Yang mana? Yang ini, sensasinya. Boleh. Oh, bentar ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti kelapa ini nggak terlalu apa? Nggak terlalu. Iya, nggak susah kan? Nggak terlalu. Tapi gampang saya ngambilnya Bu ya. Kenapa saya ngambilnya tadi ya? Jadi Sobat Tani seperti ini. Kelapa muda Pandan wangi. pandan wangi. Yang mana nanti kita akan coba Belah. kita lihat isinya seperti apa, kita rasakan airnya seperti apa, dan tentunya ini kalau dipanen kita sudah selesai. Tadi kita ada janji juga sama ibu mau Boleh lihat pembibitan ya bang. pembibitannya. Oke, Sobat Tani, yuk tetap ikuti kita. Nah, seperti ini Sobat Tani, isi dari kelapa pandan wangi. Ya, wah, boleh lihat nih. Nah, kita bisa lihat nih Sobat Tani, isinya tipis, Iya, halus. kayak jelly dia bang. Nah, baunya tadi, Iya. ini yang membuat kelapa Beda. ini tersebut namanya menjadi kelapa pandan wangi. Nah, tapi Sobat Tani boleh dicoba. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis Bu. Manis. Manis. Rasanya ada bang. Ada rasa pandannya ya. Pandannya kan. Jadi ini, jadi kita sudah mencoba. Memang rasa air kelapa ini memang serasa dimasukkan daun pandan. Pandan, Ya. pandan. Bu, kenapa ini Ibu memilih berkebunnya kelapa pandan wangi? Kenapa nggak kelapa gading Iya, atau iya. apanya gitu yang lainnya? Kenapa nggak kelapa sawit ya? Kelapa sawit juga. Baik. Sebetulnya kan kita kalau mau bertani ini tuh sebagai pengusaha harus mencari sisi unik bang. Oh, yang Kan unik jangan ya. sama yang lain kan. Salah satunya kenapa saya pilih pandan wangi. Karena juga dari sisi orang, ketertarikan orang. Karena tadi model ya pendek, gampang dipanen. Jadi rasanya orang kalau datang untuk berkunjung dan membeli tuh tidak happy, dia langsung pegang sendiri. Kalau yang kelapa biasa kan tinggi Harus kan, manjat jadi ya, nggak harus mungkin dia apa ya. kan dia yang manjat. Nah, terus yang kedua, tentu kalau ada keunikan ada harga yang berbeda dari yang Oh, biasa. berarti kelapa ini lebih mahal. lebih mahal ya? Benar. Lebih mahal dia daripada kelapa biasa. Dan satu lagi ini kan yang namanya kelapa pandan wangi. Itu kan perawatannya beda nih sama kelapa biasa atau sama? Sama sebetulnya. ya. Iya. Nah, jadi itu Sobat Tani, namanya memang beda, perawatannya sama. Sama. Yang penting dibersihkan, dipupuk, diberi kasih sayang. Iya. Nah, Yang penting menanamnya dengan cinta. Itu Sobat Tani. Jadi kenapa berhasil kelapa pandan wangi Ibu Mutia ini? Berarti menanamnya dengan cinta. Cinta. Ya, itu. Dari hati tanamnya. Dari hati tanamnya. Dan tentunya kenapa Ibu ini memilih kelapa ini menurut Bang Harbi ini ya. Kemungkinan juga ketika sampai di kebunnya melihat kelapa-kelapa yang rendah itu membuat sejuk mata. Iya. Jadi Semangat hasrat ya, Bang. untuk datang ke sini tuh menjadi sering-sering datang. Jadi kalau kelapanya tinggi itu kan tentu malas juga kan, karena itu Susah kelapa. kita panennya juga Iya. satu ya bang. Jadi itu Sobat Tani, ini Bang Harbi sudah meminumnya dan mencobanya, memang terasa seperti ada dimasukkan daun pandannya. Pandan, iya. Dan ini kita bisa lihat Isinya ya bang isinya ya, kayak tidak jelly seperti ya. kelapa biasa. Kelapa biasa biasanya itu
putih, Putih, tebal. betul. Dan ini bahkan ini seperti tidak ada, tapi Iya. kalau diambil Ada. Nanti gitu. abang coba pakai sedotan, Iya. nah itu dia bisa minum. Oh, pakai sedotan lebih Bisa. Karena kan dia lembut. lembut ya. Jadi nggak mesti pakai sendok kan kita. Iya. Jadi Sobat Tani, tadi kita sudah berjanji juga. Ini belum sampai janjinya lagi nih Bu, yaitu melihat pembibitan langsung. Boleh. Dan tentunya kita bisa di sana nanti ngecek seperti apa sih daun yang Ibu bilang. Kalau daun yang sudah jadi kan seperti ini nih, Tipis ya, Bang. tipis-tipis. Seperti apa sih daun kelapa pandan Bibitnya, wangi benar. yang dari bibitnya. Boleh. Yuk. Oke Sobat Tani, tapi sebelum itu kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Pada sesi terakhir, kita diajak pula memanen kelapa pandan wangi dan kemudian kita diantarkan melihat seperti apa bibit kelapa pandan wangi. Apakah ada perbedaan dengan kelapa biasa? Yuk langsung saja kita cek. Nah, kita sudah sampai ini di Pembibitan. pembibitannya ya Bu ya. betul, Bang. Berarti wah udah besar-besar juga Bu ya. Ya, udah besar. Ini berapa batang Dari Bu? kecil tuh, Bang. Ini Udah? yang Ah, dulu tuh dari kecil, dari bijinya aja dia. dari bijinya Ini sampai sebesar ini. sampai sebesar ini. Ini udah usia setahun Tahun ada, Lebih setahun ya. setahun lebih ini, Bang. Itu Sobat Tani kita bisa lihat kalau dari kalau bibit ini kan memang seperti ini ya. Daunnya Daunnya iya itu di Ah. awalnya benar. barulah Jadi pecah, Bang. pecah jadi kecil-kecil Satu seperti ini kayak gini ya benar. Ini ada nggak trik-trik untuk memilih bibit yang baik gitu? Pasti ya, Bang ya, karena kan kita tentu pohonnya itu berasal Ya. dari bibitnya kan. Iya benar. Kalau kayak yang Abang lihat itu tuh, Bang, kan kurang bagus rasanya. Oh iya, ada mati-mati ya, kalau udah kuning kayak ya. gitu. Cuman itu bukan berarti satu pohon yang tidak bagus, cuman mungkin dia harus ekstra penjagaannya. Berarti perawatan. Iya, perawatannya ekstra, mulai dari pupuknya, dari keasaman tanahnya itu betul harus kita jaga, jadi nggak bisa sembarangan tanamnya. Cuma jadi- kalau misalnya memang Heeh. bibitnya bagus, rasanya kan nggak terlalu ekstra penjagaannya. Iya. Itu Sobat Tani, ini kan yang namanya kita mulai menanam kelapa atau menanam apapun, tentu kita yang pertama adalah memilih bibit. Bibitnya. Apakah bibitnya itu dari awal sudah baik, sudah unggul, Betul. atau tidak? Karena kalau kita menanam yang tidak unggul, yang tidak baik, entah ada jamur, Betul. tentu hasilnya nanti tidak baik. Lama dia kan. Percuma Bang. nanti udah besar tapi nggak berbuah. Iya, Ya. nanti disalahin kita kan. Jadi Sobat Tani, ini Bu Mutia mau memberikan sedikit motivasi kepada Sobat Tani di rumah, baik itu Sobat Tani milenial atau Sobat Tani yang ada di mana saja, tentang bagaimana kita berkebun kelapa pandan wangi. Nah, boleh juga diceritakan sedikit bagaimana awal mulanya Ibu menanam kelapa ini dan berikan juga motivasinya. Baik. Untuk semua kawan-kawan sahabat tani Ya. maupun itu milenial dan yang sudah tua, saya tidak bermaksud mengajari, hanya saja berbagi informasi dan sharing pengalaman. Ya. Karena memang menurut saya pandan wangi ini sendiri itu dia tidak terlalu sulit untuk ditanam, jadi rasanya tidak juga memakan waktu yang lama atau perhatian khusus untuk sebuah tanaman itu, jadi tidak sulit untuk menanamnya, membudidayakannya, jadi tidak sulit. Dan kalaupun misalnya untuk kawan-kawan yang sahabat-sahabat lainnya yang belum mau bertani, sebetulnya bertani ini sangat banyak fungsinya. Yeah. Mulai dari kita menjaga kesehatan, kena matahari ya Bang ya, terus juga membantu menstabilkan kearifan lokal kita. Ya. Karena kan itu dari kita untuk kita juga. Karena kalau misalnya semua buah kita impor dan ekspor, Ya. tanah kita sayang, Ya. ya kan Bang? Jelas Gitu. itu untuk ketahanan pangan. Benar. Jadi alangkah baiknya untuk sahabat-sahabat tani kita mulailah bertani dari sekarang. Ya. Itu saja mungkin. Itu saja ya. Ini harganya nih Bu, kira-kira berapa kisarannya nih Bu? Harga kelapa kita. Kalau udah yang Bibitnya? tinggi-tinggi gini, bibitnya Bang mungkin bisa dari 75 sampai 100 ribu. 75 sampai 100 100, ribu. iya. Jadi tidak terlalu tinggi petani. Itu yang udah sebesar ini ya? Sebesar ini. Tapi kalau yang masih kecil, yang usia-usia tanamnya itu biasanya berapa bulan itu? Kalau yang mana? Yang dari kecil? Yang sudah layak tanam itu biasanya di usia berapa bulan? Di usia dari kecil. Kalau kita kemarin tesnya yang 3 tahun itu dari biji. Dari biji, itu biji. kita Paling tunas sedikit betul ya? tunas sedikit. Kita mulai buatkan piringannya, kita Ya. masukkan dia ke dalam seasamnya sebuah bagus, keasamannya.
baru kita tanam. Oh begitu. Jadi Mm-mm. sobat tani, berarti ada tips sendiri nggak untuk nanam itu, Bu? Tadi Bang, seperti yang tadi, kalau udah sebesar ini, kalau kita langsung tanamkan aja kan takutnya dia stres. Ya. Jadi kita harus pelajari dulu keasaman tanahnya. Kalau ini kan udah tembus juga nih kan. Betul, ke bawah. Jadi kalau kita ambil kan dia udah sedikit Ya. stres, udah pasti stres dia, Bang. Ya. Jadi memang harus ekstra dia, mungkin kita udah bisa kita gemburkan dulu tanahnya. Jangan terlalu kering. Kalau bisa tuh dibiarkan dulu 3-4 hari atau seminggu tanah itu. Ya. Sudah. Apa perlu dikasih dolomit dulu, Mbak, biar kasar? Ya, Perlu ya. Baru nanti kita tanam. Jadi sobat tani, seperti itu kira-kira motivasi dari Ibu Mutia untuk kita para petani milenial yang ingin memulai bertani. Karena belum terlambat. Betul. Kita biarlah kita panas-panasan, hitam-hitaman dulu waktu muda, nanti ketika tua kita nikmati hasilnya. Betul, Bu, ya? Benar, setuju. Bu, Sesuai. ini kita sudah masuk di segmen terakhir. Nanti kalau saya teriakkan tani keren, sama-sama kita jawab bertani itu keren. Oke. Tadi kita sudah kunjungi kebun kelapa Pandanwangi dari Ibu Mutia, walaupun tadi ada insiden sedikit. Sebenarnya itu tidak disengaja, Bu. Iya. Nah, jadi tapi dengan itu ada hikmahnya, yaitu bisa ketemu ya, dengan Ibu benar. Mutia, dan alhamdulillah tadi sudah bungkus juga kelapa. Jadi seperti itu, Bu. Jadi setelah buat sobat tani yang ada di rumah, tetap saksikan selalu program kesayangan kita di Tani Keren, bertani itu keren.